Halo guys, kembali lagi dengan saya Kaling Masada dari Akademi Kripto. Kita udah memasuki modul kedua mengenai Crypto Portfolio Management. Sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Teman-teman, sebelumnya saya udah jelasin ke teman-teman mengapa kalian ini harus melakukan yang namanya portfolio management. Alasan yang sangat mendasar, alasan yang sangat fundamental, alasan yang sangat mengharuskan. Nah, di sini saya akan jelaskan secara detail mengapa dan bagaimana caranya teman-teman ini melakukan yang namanya portfolio management. Dan di sini saya jelaskan dari perspektif seorang portfolio manager yang udah handling akun kripto atau portfolio kripto yang sudah nilainya mencapai ratusan miliar. Jadi ini yang saya pribadi lakukan, dan kalau ini works ke saya hingga saya bisa melipat gandakan dan juga bisa bertumbuh portofolionya, saya yakin ini pasti juga bisa ke teman-teman yang mana portofolionya ratusan juta atau miliaran rupiah. Pertama, yang paling basic, teman-teman harus menentukan tujuan dulu. Kemudian dua, buat struktur yang jelas. Tiga, gunakan tools. Keempat, lakukan rebalancing. Dan juga kelima, manfaatkan AI atau artificial intelligence. Pertama, ya, tujuan kamu di sini tuh harus jelas. Saya selalu buat di modul-modul sebelumnya yang namanya tabel kenali diri. Teman-teman harus ngaca ke diri kalian sendiri dulu. Saya ini siapa? Penghasilan saya berapa? Tanggung jawab saya apa aja? Kerjaan saya ini prospeknya bagaimana? Karena kalau teman-teman misalkan nggak punya penghasilan, masih punya banyak utang, ya jauh-jauh dari sini. Jangan investasi dulu. Harusnya teman-teman di sini punya income yang jelas dulu, punya dana darurat yang jelas dan cukup. Kemudian teman-teman baru berpikir untuk mau berinvestasi ke market kripto dan juga aset digital. Harus jelas tujuannya. Apakah di sini mau spekulasi, apakah di sini cuma mau FOMO, apakah di sini mau melindungi aset kalian dari inflasi, atau di sini kalian mau kaya. Tapi kalau kaya di sini itu ada dua, teman-teman. Pertama itu cepat kaya, atau dua itu pasti kaya. Kalau teman-teman mau yang cepat kaya, ini juga ada chance cepat miskin juga. Kenapa? Ya karena selalu ada risiko dalam setiap potensi return yang mungkin kita dapatkan. Saya ngomongnya di sini mungkin itu belum pasti. Jadi kalau teman-teman mau jadi agresif di market crypto, all in, kemudian pakai leverage, di max out, yaitu ada chance kamu jadi kaya atau ada chance kamu jadi miskin besoknya. Atau kedua, kamu pengen cara yang pasti kaya. Kalau kamu mau yang pasti kaya, ya kamu harus mengikuti modul ini dan kamu dengerin semua yang saya ucapkan di sini. Semua yang saya jelaskan, semua yang saya jabarkan di sini, karena saya di sini bukan 1-2 bulan yang udah langsung terjun ngajarin kalian. Saya udah di market lebih dari 10 tahun. Dari zaman SMA saya udah lomba, ikut banyak sekali olimpiade dan belum merasa expert pada waktu itu. Tapi sekarang dengan adanya pengalaman, saya juga bisa ya menjelaskan lebih banyak ke teman-teman semuanya di sini. Kedua, teman-teman harus memiliki struktur. Apa itu struktur? Struktur itu adalah jumlah berapa banyak kuantitasnya ya secara percentage dibandingkan dengan aset-aset yang lain. Ini sama juga seperti teknik diversifikasi yang dilakukan oleh Warren Buffett. Jadi nggak ada orang ini yang all in bisa langsung kaya, kecuali dia all in Bitcoin dan all innya udah sejak waktu yang lama. Kalau sekarang pun all in, teman-teman juga ada chance jadi kaya, tapi dalam waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana sesuatu ini yang relatif konservatif, mana yang agresif, mana yang sifatnya harus all in, mana sifatnya yang jangan all in. Dan di sini teman-teman harus melihat bracket ini, harus melihat pie chart ini. Sesuatu itu harus ada proporsinya. Sama seperti kehidupan. Misalkan oke, saya mau 100% fokus di asmara saya. Yang ada ya kehidupan sosial saya buruk, kehidupan finansial saya buruk, dan kehidupan saya dengan society pasti buruk. Sama juga nih, kalau orang oke saya mau 100% di finansial. Saya lupain keluarga, saya lupain pasangan, saya nggak berolahraga sama sekali, itu hidupnya juga hancur. Itulah mengapa teman-teman harus punya yang namanya struktur. Harus punya yang namanya pondasi ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen. Supaya teman-teman ini bisa terlindung dari yang namanya potensi ketidakpastian. Sama juga nih dengan perspektif di kehidupan. Kalau kamu 100% di finansial, kamu bisanya nggak pasti bisa dapet jodoh. Atau oke, saya mau fokus 100% pacaran. Bisa aja putus pacarannya karena finansialnya juga nggak keurus. Jadi semua itu harus balance. Semua itu harus punya proporsi. Semua itu harus punya struktur yang jelas. Ada tools juga yang bisa teman-teman gunakan. Ya, ini adalah contohnya CoinMarketCap.
Supaya apa? Di sini teman-teman ya, contohnya ya, kita langsung buka aja ya, Coin Market Cap. Dan teman-teman bisa ya melakukan login akun yang teman-teman miliki. Nah, ini adalah tools dari Coin Market Cap di mana teman-teman di sini bisa melihat mengenai banyak hal tentang portofolio teman-teman ya. Teman-teman bisa input di sini transaksi dan juga melihat performanya. Dan yang paling penting di sini teman-teman bisa melihat yang namanya alokasi. Apa ini alokasi? Alokasi ini adalah struktur. Yang sebelumnya saya jelasin ya, misalkan di sini oke, saya 80% aset Bitcoin, kemudian USDT-nya ada 15,9%, kemudian ada koin ya di sini Hyperliquid 1,65%. Dan di sini saya melihat ya best performer-nya mana, ya mana yang perform paling bagus, mana yang perform paling buruk. Oke, kemudian keuntungan ya, kemudian kinerja kumulatif ya all time profit ya dibandingkan dengan tren dari Bitcoin-nya seperti apa. Dan di sini pun saya juga bisa melihat ya, holding dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari tools di sini adalah kita melihat performa kita, yang satu itu. Dua adalah perolehan keuntungan kita. Dan ketiga ya, kita bisa melihat yang namanya struktur atau alokasinya. Yang mana nanti akan saya jabarkan ya, akan saya breakdown lebih jauh lagi ya. Teman-teman juga bisa pakai ya platform lain ya, seperti misalkan Coinly. Ini juga platform yang cukup oke buat teman-teman lihat ya, buat tracking portfolio teman-teman masing-masing, atau teman-teman juga bisa ya pakai yang namanya Coinstat. Coinstat ini bisa teman-teman jadikan alat ya untuk tracking portofolio yang teman-teman miliki supaya teman-teman tahu ya kinerjanya ini seperti apa. Nah, selanjutnya teman-teman perlu melakukan yang namanya rebalancing. Ingat ya, teman-teman, porsi yang paling besar itu haruslah Bitcoin. Nanti akan saya jelaskan mengenai struktur. Nah, pada dasarnya banyak sekali perusahaan-perusahaan atau para pelaku di kripto yang mana mereka ini membuat banyak sekali altcoin atau mereka trading altcoin, tapi setelah mereka dapat cuan dari altcoinnya, ini mereka kembalikan lagi profitnya itu ke Bitcoin. Bahkan hacker dari Korea Utara ini setelah hacking Ethereum, Ethereumnya dijual terus habis itu mereka beliin Bitcoin. Itu menunjukkan bahwa Bitcoin ini merupakan leader di market. Nah, ada dua cara rebalancing. Kalau teman-teman ini mau menjadi seorang yang sangat agresif dan melakukan yang namanya vertical accumulation, ini style yang dilakukan pribadi ya oleh Bro Timothy. Jadi beliau ini kalau setelah trading altcoin, saya kasih rekomendasi, kemudian profitnya ini dibuang 100%, dia nggak cairin ke USDT atau jadiin stable, langsung dibeliin Bitcoin. Sehingga kalau Bitcoin mengalami kenaikan, ya dia akan terus compounding portofolionya atau melakukan yang namanya vertical accumulation. Tapi teman-teman juga bisa ya trading profitnya ini mau lebih stable, ya oke lah, saya jual USDT-nya, saya jadiin stable coin. Nah, ini suatu teknik rebalancing ya, yang mana teman-teman ini bisa lakukan dengan cermat ya dan juga seksama. Mengapa cara tersebut ya bisa sangat efektif ya? Ini kalau kita lihat ya chart dari total 3 yang mana ini adalah kapitalisasi dari semua altcoin di market, ini warnanya ungu dan Bitcoin ini orange ya, kita bisa melihat ya bagaimana pergerakan mereka ini cukup mirip. Meskipun ya dia memiliki gains yang lebih tinggi ya, tapi ini kan keseluruhan dari market ya, bukan hanya satu individual coin aja. Ya, yang di bawah ini adalah Bitcoin. Memang Bitcoin ini sedikit ya underperform kalau dibandingkan keseluruhan total ya market dari altcoin, tapi kan teman-teman juga sangat sulit juga ya. Misalkan teman-teman tahu peaknya altcoin ya, terus teman-teman mau top in lah ya lagi ke Bitcoin ya, ini kan juga sama ya. Bitcoin juga mengalami penurunan ketika altcoin ini juga mengalami penurunan. Jadi pada dasarnya ya in the long enough time frame ya, ini memang relatif sama aja ya, apakah teman-teman ini mau rebalancing ke USDT atau rebalancing ke Bitcoin. Jadi kalau teman-teman mungkin punya ya visi untuk melakukan yang namanya market timing secara ekstrim, yaitu USDT bisa works better. Kenapa ya? Karena kalau teman-teman di sini mau cash out 100% ya altcoin, terus kemudian teman-teman tunggu beli ya lagi Bitcoin-nya di bawah sini ya, atau momen altcoin di sini sebelum dia naik lagi tuh bisa, cuman ya chances itu adalah sangat kecil ya teman-teman bisa melakukan yang namanya perfect timing seperti itu. Jadi rebalancing di Bitcoin atau di stablecoin
itu relatif sama aja ya, tapi kalau teman-teman mau punya stability in mind, ya setelah cuan dan ada potensi market ini mau crash ya teman-teman nggak apa-apa rebalancing ke USDT atau ke USDC. Dan selanjutnya, ini adalah salah satu rahasia yang saya share juga ke teman-teman. Saya ini juga seorang yang sangat memanfaatkan AI atau artificial intelligence. Faktanya, saya beli AI yang paling mahal. Jadi saya investasi, beli subscription hampir semua AI, tapi yang saya pakai yang paling mahal itulah punyanya OpenAI, ChatGPT, yang mana dia versi Pro ya 200 USD per bulan, dan menurut saya ya ini bisa dijadikan suatu alat yang tepat ya kalau teman-teman mau melakukan ya yang namanya pencarian. Fungsi yang selalu saya gunakan di dalam AI yang mahal ini $200 setiap bulan, itu adalah fungsi deep research. Misalkan saya mau prompting apapun yang sifatnya ini sangat amat dalam. Misalkan saya seperti ini ya, tolong buatkan struktur, oke, portfolio macam venture capital crypto yang besar di dunia dengan budget initial investment, ya cari titik misalkan atau cari return yang paling optimal. Nah, saya juga bisa misalkan prompting juga ya. Jelaskan juga dengan ya, style investasi ala misalkan ya. Saya masukkan di sini adalah Pantera, ya, Pantera Capital. Coba kerjakan gitu ya. Nah, dia akan butuh waktu ya teman-teman. Di sini teman-teman akan ditanyain lagi ya. Misalkan, nah apakah tertarik ya jenis investasi tertentu ya. Terus di sini misalkan saya jawab nih ya, khusus yang ada di market. Oke, nah yang kedua misalkan jangka waktu 1 sampai 2 tahun. Ya teman-teman harus menjawab di sini supaya prompt-nya ini jauh lebih maksimal ya. Misalkan risiko moderat. Misalkan di sini hanya capital gain. Nah, dia akan butuh waktu teman-teman. Biasanya dia melakukan riset yang sangat amat mendalam, bahkan dia mencari semua data yang ada di internet tentang Pantera Capital, strukturnya seperti apa, dicari di websitenya, dicari di semua artikel yang ada di Reddit, dicari di semua interview. Jadi saya udah nggak perlu ya punya yang namanya asisten, punya yang namanya staff, punya namanya analis di sini. Ya, karena saya bisa lakukan itu semua sendiri, saya hanya butuh laptop, saya butuh hanya punya subscription mahal, terus saya bisa nih ya, mereka saya suruh cari datanya Dragonfly, datanya Pantera, Binance Labs dan lain sebagainya, dan dia akan researching. Dan ini biasanya takes time ya sampai ya biasanya setengah jam, dan setelah itu ya saya bisa dapatkan jawaban yang benar-benar saya mau. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan ya kualitas jawaban terbaik dan teman-teman bisa konsultasikan portfolio pribadi teman-teman di dalam ya ChatGPT dan teman-teman akan dapatkan ya jawaban kualitas riset. Dan itu adalah cara pribadi yang saya lakukan menggunakan AI ya untuk dapat jawaban terbaik ya. Nanti juga dikasih sumber-sumbernya dan itu sangat amat membantu. Itu udah sama ya seperti teman-teman punya 100 analis. Biasanya teman-teman suruh satu analis ya cari semua data di internet itu biasanya butuh waktu sehari, tapi ini bisa ya maksimal ya sejam ya, atau setengah jam dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Jadi manfaatkan AI bisa jadi solusi untuk teman-teman melakukan yang namanya portfolio management. Jadi itu untuk modul bagian kedua, sampai jumpa di modul bagian ketiga.